Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini ada yang tahu nggak sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang? Nah, berdirinya saya di sini, saya akan bercerita khususnya tentang perlawanan rakyat Irian terhadap Jepang. Namun, saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Najwa Malini Pauji dari kelas 11 IPA 2. Jepang masuk ke wilayah Indonesia sekitar tahun 1942 yang bertujuan untuk menguasai seluruh wilayah Asia. Awalnya, Jepang mengirim mata-mata lewat perahu-perahu penangkap ikan. Sampai akhirnya Jepang menemukan wilayah di Pulau Papua yang bernama Sarmi. Semenjak kemunculan Jepang di Papua, berbagai kesengsaraan mulai terjadi hingga membuat rakyat Irian melakukan perlawanan terhadap Jepang. Apa saja perlawanan yang dilakukan rakyat Irian terhadap Jepang? Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelas 11 IPA 2. Pertama, gerakan Koreri di Biak. Pada tahun 1943, rakyat Papua melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan tersebut diawali dengan kemunculannya gerakan Koreri di Biak. Pasalnya, selama berkuasa di Biak, Jepang melakukan hal-hal kejam. Rakyat Biak dijadikan budak, dipukuli, dan dianiaya secara keji. Rakyat Papua yang merasa Jepang sudah berperilaku seenaknya pun melakukan perlawanan di bawah pimpinan El Rum Korem. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekacauan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak. Dalam perlawanan ini, rakyat Papua yang melawan secara gerilnya sebenarnya banyak yang menjadi korban. Namun, mereka tidak menyerah. Rakyat Papua tetap gigih melakukan perlawanan sampai akhirnya Jepang kewalahan dan hukang dari Biak. Sekian dan terima kasih. Yang kedua, perlawanan di Sarmi. Jepang masuk ke daerah Sarmi sekitar tahun 1942. Awalnya kedatangannya disambut dengan baik. Namun, Jepang menjerumuskan rakyat Sarmi ke kerja paksa atau romusa untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan raya dan lapangan udara. Rakyat Sarmi melakukan perlawanan sekitar tahun 1944. Perlawanan dilakukan di 5 pos, yaitu Hollandia, Biak, Sarmi, Numpor, dan Sausafor. Dari kelima pos tersebut, ada sekitar 2019 tentara Jepang yang dibunuh oleh rakyat Papua. Jepang berhasil ditaklukkan dan perlahan-lahan mulai meninggalkan daerah Sarmi. Dan juga sebagian besar barang-barang milik tentara Jepang juga ditinggalkan. Perlawanan di Tanah Besar. Pada tahun yang sama sekitar 1944 sampai 1945, terjadilah perlawanan rakyat Papua di Tanah Besar, daratan Papua. Perlawanan itu dipimpin oleh Simpson, Sekutu juga masih ikut membantu rakyat Papua dengan melalui kerjasama antar rakyat Papua dengan Sekutu. Pasukan Jepang berhasil diusir, terutama setelah rakyat Papua melakukan taktik perang gerilya. 3. Perlawanan di Pulau Yapen. Perlawanan di Pulau Yapen dipimpin oleh Namrud. Rakyat Papua terus-menerus melawan Jepang. Ketika itu, Jepang juga sedang berperang di Asia Pasifik. Sekutu yang mengetahui perlawanan rakyat Papua memberikan bantuan kepada rakyat Papua beberapa senjata dan lain-lain. Sayangnya, meskipun dibantu oleh Sekutu, rakyat Papua tetap mengalami kekalahan. Menurut catatan sejarah, Namrud ditangkap oleh Jepang lalu dia dipenggal. Namun, kejadian itu tidak melemahkan kekuatan rakyat Papua. Setelah Namrud meninggal, digantikan oleh Silas Papare. Bersama dengan Silas Papare, rakyat Papua melawan Jepang hingga kemenangan. Baik teman-teman, storytelling dari kelompok kami telah mencapai pada bagian akhir. Selama storytelling, kelompok kami telah membahas tentang gerakan Koreri di Biak, perlawanan di Sarmi, perlawanan di Pulau Yapen Selatan, dan juga perlawanan di Tanah Besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.